Ya pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol bersama dengan Mas Dayat bagaimana desa wisata Kampung Santan terus berinovasi meskipun di tengah kondisi pandemi. Saat ini kita akan juga kembali bergabung dengan dua narasumber kita berikutnya yang akan kembali mengajak kita berdiskusi lebih lanjut. Saat ini sudah bersama saya, Ketua Komisi BDPRD DIY, ada Bapak Danang Wahyu Broto. Apa kabar Pak Danang? Baik Mbak Alin, Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Danang ini sibuk akhir-akhir ini, bagaimana Pak, kegiatan apa saja yang terus dilakukan Pak Danang? Kalau di Dewan cukup sibuk karena kita tetap harus berjalan untuk proses kebijakan dan kita juga turun di masyarakat untuk menemani kondisi COVID ini. Langsung ya Pak ya, bernyapa masyarakat. Baik, terima kasih Pak Danang. Dan juga pastinya sudah bersama kami di sini, beliau Kepala Bidang Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Titi Sulistiani. Bu Titi, sehat Ibu? Sehat. Sehat. Ibu semangat juga pastinya ya Bu ya? Harus. Bagaimana Ibu di tengah kondisi pandemi ini, Dinas Pariwisata pastinya juga banyak melakukan inovasi, banyak yang harus ya Bu ya, diubah akhirnya ternyata seperti apa Bu Titi? Ya, tentunya kita harus di saat pandemi ini harus banyak inovasi-inovasi yang harus kita ciptakan ya. Bagaimana kita mengelola suatu destinasi di saat pandemi. Ya. Tentunya harus ada protokol kesehatan dan SOP ya yang kita lakukan dan pembatasan kapasitas untuk pengunjung di destinasi. Oke, baik, terima kasih Bu Titi. Tadi sebelumnya juga kami sudah sempat ngobrol juga Pak Danang, Bu Titi bersama dengan Mas Dayat tadi ya Mas ya. Kita berbicara juga soal desa wisata Kampung Santan yang ternyata juga betul sekali Bu. Terus berinovasi yang tadinya memang fokus di industri kerajinan batok kelapa. Akhirnya karena kondisi pandemi juga akhirnya sedikit beralih ya Mas ya. Betul. Adanya mungkin pesanan tidak sebanyak dulu juga. Akhirnya berinovasi dengan mengembangkan dalam sektor-sektor lainnya. Seperti tadi ada apa saja tadi Mas untuk ini ya, homestay-nya juga, kulinernya. Kemudian salah satu yang terakhir adalah untuk inovasi di wisata alam. Nah, tadi mungkin kita boleh dilanjutkan ya Mas Dayat ya, inovasi di wisata alam. Akhirnya dibuat paket seperti apa Mas? Atau mungkin model seperti apakah wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat di desa wisata Kampung Santan ini? Ya, kami lanjutkan ya Mbak Arin, menghormati Pak Danang, Bu Titi. Ya, untuk kita berinovasi di masa pandemi saat ini tentunya kita harus bisa berinovasi. Karena kegiatan wisata ini adalah kegiatan yang untuk menopang kegiatan ekonomi warga, Bu Titi. Nah, yang di situ yang kita berawal dari kegiatan wisata di bidang edukasi dan life scale, akhirnya kita memanfaatkan bantaran Sungai Bedok ini Bu Titi. Kita manfaatkan, kita sulap di situ karena ada jembatan penghubung, jembatan cinta namanya, karena masih menggunakan bambu, akhirnya masih eksotis alamnya, masih tradisional seperti itu. Akhirnya di sekitaran jembatan kita buat taman kuliner yang kita sebut bisa sebagai Sobo Papringan, karena masih banyaknya rimbunnya pohon papringan Mbak Danang. Nah, di situ karena apa, kita ngangkat dari potensi yang warga yang ada di situ, kita buka warung di situ, kita bikinkan kayak lapak-lapak warung lah. Akhirnya warga ada yang di situ jualan yang baik itu ada yang jualan bubur seperti itu, kemudian nasi goreng dan yang lain-lainnya, angkringan kalau tiap malamnya. Akhirnya dari situ kan berawal karena saat itu kita pemutaran ekonomi waktu pandemi. Karena dari saat pandemi semua ekonomi drop turun ya Pak Danang ya. Akhirnya di tingkat kelurahan pun kita harus berani mengucurkan dana desa untuk BLT ya Pak Danang. Nah akhirnya untuk pemutaran ekonomi itu kita harus pinter-pinter membuat biar ekonomi warga juga berjalan. Akhirnya pemanfaatan bantaran pinggir sungai itu di masa pandemi ini karena warga lokal juga yang jualan maupun yang beli di situ, kita kasih fasilitas prasarana untuk jualan di situ, baik yang jualan maupun yang beli. Akhirnya kuliner tradisional yang kita jajakan di situ, dari bubur untuk tiap sorenya, kalau malam angkringan. Nah, angkringan itu yang tiap malam banyak sekali wisatawan atau orang-orang yang mampir di situ, terutama anak kalangan muda. Karena tempatnya aman sih, alam masih asri seperti itu. Paling ditambah dengan eksotisme
malam harinya. Wah, ini dia ya. Ternyata juga menikmati kuliner bisa sekaligus menikmati indahnya alam di Bantul ya Mas ya. Luar sekali, betul. Luar biasa. Inilah kita juga pastinya patut berbangga juga Pak Danang ya. Ternyata kondisi pandemi ini tidak membuat para tim dari Pokdarwis Desa Wisata Kampung Santan ini berdiam diri saja. Ada inovasi yang terus dilakukan. Pak Danang sendiri bagaimana Pak melihat inovasi yang ternyata ini cukup menarik, ditambah juga kita melihat tadi eksotisme dari Kabupaten Bantul yang bisa dinikmati dengan kuliner sekaligus keindahan alamnya. Bagaimana Pak Danang? Kalau melihat posisi pariwisata kita di IY, Jogja ngangen itu memang benar. Nah khususnya kalau ini pemberdayaan masyarakat terkait potensi daerah, memang Bantul ini punya keutamaan dan kekhususan yang luar biasa. Kalau saya ini orang kota Jogja gitu ya, pada akhirnya tinggalnya di Bantul. Nah di Bantul itu akan menjadikan tradisi yang selama ini di Jogja yang ngangeni itu ya permainannya, ya alamnya, ya kulinernya ini banyak terdapat di wilayah destinasi wisata kita di Bantul. Nah di Santan ini, di Kampung Santan ini saya kira cukup menarik dan inovasinya luar biasa. Kami secara prinsip kami dari Dewan support lah kegiatan apa yang itu bisa menjadikan pemberdayaan itu bisa berjalan. Dan saya membayangkan atau melihat, tidak membayangkan, melihat di Kampung Santan ini memang satu destinasi yang itu kompleks, komprehensif. Kalau bapak-bapak wisata mau bayar kejadian yang waktu anak-anak ya di Santan ini nyemplung kali mengenang kembali ya Pak ya. Kembali, nyemplung kali, ciplon. Nandur, angon bebek, angon wedhus, angon kebo itu bisa dilakukan di sana. Nah saya kira inovasi yang ada ini menjadi lebih menarik. Kemudian kami juga berharap nanti kira-kira pemerintah bisa memberi stimulusnya seperti apa. Saya kira nanti Bu Titi juga bisa memberikan gambaran program kegiatan sehingga nanti di masa pandemi ini aktivitas di masyarakat di destinasi wisata berjalan, sekaligus kita persiapan kalau ini nanti situasinya berpihak pada kita, pandemi segera berakhir, ini juga harus disiapkan. Betul. Saya kira dengan pelatihan, dengan manajemen dan terutama pemasaran. Baik. Jadi tadi ya Pak ya, menjadi suatu keuntungan juga one stop tourism destination ya Pak ya. Banyak yang bisa langsung dinikmati dari alamnya, kenangannya dapat, kulinernya juga. Ternyata ini bisa menjadi suatu inovasi yang bahkan masih bisa terus dikembangkan. Bu Titi, ini melihat ini sebagai suatu peluang yang luar biasa juga, termasuk juga kalau kita boleh melihat dengan adanya kondisi pandemi ini, akhirnya tren juga bergeser ya Bu ya. Tren wisata yang mungkin tadinya massal, akhirnya harus dibatasi jumlahnya. Ibu Titi sendiri bagaimana Bu dari Dinas Pariwisata barangkali melihat potensi yang ternyata bisa dikembangkan seperti ini, apakah kira-kira kedepannya ini pasar seperti apa sih Bu yang bisa menjadi target dari para pengurus Darwis ini Bu? Ya. Makasih Mbak Arin. Jadi pandemi ini kita tidak terus-terusan meratapi, tetapi kita harus segera bangkit. Nah untuk mengungkit perekonomian ini tentunya pasti dari desa. Nah di desa inilah kita berharap banyak karena desa ini juga merupakan satu destinasi. Jadi kita punya program unggulan yaitu desa wisata. Ini tidak hanya program dari DIY, tapi ini sudah nasional. Ini program unggulannya adalah desa wisata. Tentunya bagaimana kita untuk mengangkat desa wisata ini yang dimana di situ adalah muatan lokal semuanya ada di sana yang harus kita kembangkan. Dan ke depan kita harus membawa desa wisata ini untuk bisa berkelas dunia, kemudian bisa berdaya saing dan nantinya berkelanjutan. Intinya berkelanjutan di desa ini nanti biar perekonomian itu terus meningkat. Intinya agar masyarakat di desa ini sejahtera. Nah kira-kira program apa yang untuk menuju ke kelas dunia, kemudian berdaya saing dan untuk berkelanjutan. Mbak Arin, berdaya saing itu bukan hanya di Jogja terus bersaing dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, tidak ya Bu. Kita itu berdaya saing dengan negara-negara yang lain. Betul. Nah, ini. Dengan potensi yang lain juga ya Bu ya. Kalau sama-sama di Indonesia itu kita bukan bersaing. Ya, kita untuk bersama-sama bagaimana agar desa wisata itu tadi yang bisa mempunyai nilai yang lebih untuk perekonomian. Nah, inilah apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus pendampingan untuk desa wisata itu biar berkelas dunia. Apa saja?
banyak hal yang bisa kita lakukan. Di desa wisata itu pertama memang kelembagaannya memang harus jelas dulu. Kemudian yang kedua punya potensi yang bisa dikerjakan. SDM, Pasti ya Bu ya. ya SDM harus bisa kita bikin untuk memberikan pelayanan yang prima dan profesional. Ya. Nah ini perlu pendampingan. Kemudian selanjutnya di desa wisata itu selain ada potensi yang ada, itu di sana ada homestay. Tadi Ya. sudah dijelaskan ada homestay. Kemudian homestay yang nggak salah pentingnya itu toiletnya. Nah, Nah ini ya. Jadi Amenities tidak ya, Bu, hanya ya. di desa wisata, di homestay desa wisata, semua destinasi itu toiletnya harus bersih. Standarnya ada ya, Bu? Ya, ada standarnya itu secara internasional ada. Jadi toilet itu harus bersih, harum dan kering. oke. Nah ini yang harus diperhatikan. Oke. Karena bagaimanapun di situ adalah depan ya. Depan. Orang melihat toilet dulu. Waduh, toiletnya kayak gini nggak akan jadi masuk. Ya. Nah ini. Kemudian selain itu tadi sudah disebutkan kuliner. Kuliner. Ya. Jadi kuliner di situ pastinya di desa wisata itu mempunyai apa ya? Kuliner khas yang ada di desa. Nah, ini yang dijadikan nanti brand. Oke. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah atraksi. Pertunjukan Ya. tadi budaya tadi Iya, ya Bu ya. budaya ya. Atraksi itu tidak hanya pertunjukan, termasuk budaya. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Ya. Dan Jogja ini terkenal pusat budaya. Budaya. Jadi betul. itulah yang nantinya akan selalu dikembangkan. Oke. Dan terakhir nanti ada IT. Ya, Iya. IT. Teknologi ya Bu ya. Betul. Jadi meskipun di desa itu ya harus canggih. Karena apa? Di dalam IT nanti bagaimana mereka harus memasarkan Iya, betul. produk-produk yang ada. Iya. Kemudian juga nanti bagaimana dia untuk menampilkan mempromosikan daerahnya itu dengan Melalui IT. digitalisasi tadi Iya. ya. Oke. Nah, kalau sudah IT itu nanti kita akan bisa mengeksplor dan memberikan ini bisa berkelas dunia. Lebih itu banyak tadi. yang bisa mengenal Ya, desa wisata betul, tersebut ya Bu ya, betul. melalui Iya. teknologi informasi, komunikasi dan juga tentunya digitalisasi, pemanfaatan Betul. media sosial. Media Nah, sosial. jadi kita akan diskusikan lagi Bu Titi, Pak Dadang dan juga Mas Dayat, bagaimana kira-kira desa wisata Kampung Santan ini bisa semakin dikenal di kancah internasional melalui pemanfaatan dari digitalisasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.